Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari 50 catatan tentang doa. Kita masih membahas tawassul. Tawasul yang telah kita bahas, pertama tawasul dengan menyebut Asmaul Husna. Yang kedua, tawasul yang telah kita bahas lagi adalah tawasul dengan apa, Bu? Dengan amalan soleh yang terbaik, di mana kemarin sudah kita bahas hadis yang menceritakan 3 orang yang berada dalam goa tertutup, terus masing-masing menyebutkan amal solehnya. Orang yang pertama amal solehnya adalah berbakti pada orang tua, yang kedua adalah amal solehnya meninggalkan zina karena Allah, yang ketiga ada seorang majikan, dia bersifat amanat ya pada pegawainya. Gajinya dia kembangkan, namun dia kembalikan semua hasil-hasilnya kepada pegawainya tadi. Sekarang kita lihat catatan nomor 18, tawassul dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Bentuk tawasul ini seperti perkataan Umar bin Al-Khattab kepada Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Jadi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, mereka para sahabat bertawasul dengan perantaraan paman Nabi. Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyina faskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepadamu lewat perantaraan nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawasul kepadamu lewat perantaraan paman nabi kami, maka turunkanlah pula hujan kepada kami. Lihat, Nabi hidup, mereka bertawasul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, mereka nggak datangi kubur Nabi, namun datangi siapa tadi? Abbas. Padahal lebih mulia siapa? Nabi Muhammad. Harusnya kan bisa datangi kubur, namun tidak dilakukan karena memang bertawasul dengan yang sudah meninggal tidak boleh. Yang sudah meninggal dunia tidak boleh dijadikan perantaraan untuk bertawassul. Nah, ini tawassul dengan doa, bukan dengan zatnya. Jadi datangi Nabi yang masih hidup itu dengan doa. Oleh karena itu para sahabat ketika itu bertawassul dengan paman Nabi Abbas, mereka tidak bertawassul dengan demi zat Nabi Muhammad kami berdoa, enggak. Namun dengan perantaraan paman Nabi. Paman Nabi masih hidup. Nah, seandainya tawasul dengan zat bukan dengan doa diperkenankan, maka tentu para sahabat akan bertawasul dengan zat Rasul yang telah tiada daripada bertawasul dengan Abbas. Jadi gini, Bu, ada istilahnya tawasul itu dengan zat atau dengan jah. Jah itu kedudukan.
Kalau kita dengan doa berarti datangi orang solehnya, kemudian ya minta supaya didoakan gitu. Nah, tatkala para sahabat beralih bertawasul kepada Nabi, bertawasul kepada Nabi kepada Abbas, maka benarlah bahwa jika hidup bisa jadi perantara dalam doa. Namun beda halnya ketika telah mati. Sedangkan tawasul jenis pertama yaitu dengan iman dan amalan ketaatan berlaku selamanya. Nah, ini lagi diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Qaidah Jalilah fit Tawassul al Wasilah. Fit Tawassul wal Wasilah. Jadi ada berarti yang ada tuntunan, ada yang tidak. Yang ada tuntunan sekarang, Bu. Tawasul dengan apa yang pertama? Asmaul Husna. Ini tawasul masyru'. Ada tuntunan. Yang kedua dengan apa? Amalan soleh. Yang ketiga dengan apa? Doa orang soleh yang masih hidup. Sekarang tawasul ghairu masyru'. Ghairu masyru' berarti tidak ada tuntunan. Ini ada tuntunan, Ji. Yang ini tidak ada tuntunan. Kalau ini tadi dengan doa orang solehnya, kalau ini dengan menyebut zat orang soleh. Orang soleh yang sudah mati. Zatnya. Ada juga dengan ini tadi zat ya. Menyebut kedudukan. Dengan jah Nabi Muhammad misalnya. Kedudukan atau disebut dengan jah. Bahasa Arabnya nih. Contohnya. Coba kita cari di Google ya. Saya nggak hafal selawatan saya. Abdul Qadir Jailani sering disebut apa, Bu? Tawasul dengan jah orang soleh. Kan di beberapa bentuk-bentuk tawasul yang bermasalah. Ya Rabbi bil Mustafa. Apa, Bu? Nah itu sapal. Ya Rabbi bil Mustafa. Selawat apa itu? Qasidah burdah. Balik maqasidana waghfir lana ma ba'da. Saya nggak hafal itu, ya Allah. Alhamdulillah orang hafal-hafal ini. Itu karena lagi tawasul dengan menyebut zat Nabi
Muhammad. Rabbi bil Mustafa. Bi-nya itu perantara. Tawassul. Sudah betul nyebut nama Allah tapi dengan perantaraan Mustafa. Siapa Mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi. Ghairu masyru'. Dulu sering baca, alhamdulillah sekarang sudah tahu. Malah nyanyi ya Bu ya, qasidahan. Kalau bahasa Betawinya ketimpring ya. Hadro. Hadro masuk itu. Pak kiainya datang, langsung ya Allah, sholli ala nabi. Ya, ada yang masyru', ada yang goreng masuk. Tawasul boleh, namun ada rincian gitu. Ada yang masyru', ada tuntunan, ada yang tidak. Ibu biasa aja kalau mau doa apa kalau gitu tawasulnya tadi? Hah? Kan sudah ada doa-doa juga sebenarnya yang ibu sudah ada kandungan tawasulnya itu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ya nah, itu lagi amal soleh yang disebut yang kedua. Ya Allah, Allahumma laka aslamtu, aku berserah diri padamu, amal soleh. Wa bika amantu, aku beriman padamu, amal soleh juga kan? Dengan Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Doa nyaur utang ada 3 Bu. Ada yang paling panjang apa? Nomor 19 coba buka Bu. Boten. 19 apa? 20 21 21. Apa depannya? Iya. Allahumma rabbas samawati wal ardi. Nah, itu awalnya tawassul dengan nama Rabb, Asmaul Husna. Iya, mau tidur baca kan? Nah, tapi kan tujuannya nyaur utang, mau lunasi utang. Biar ketika tidur mudah-mudahan bangun utangnya lunas. Dibaca sebelum tidur kan? Tapi isi kandungannya untuk melunasi utang. Biar bangun tidur utangnya lunas. Ya mimpi. Ya tetap dimudahkan gitu. Nah awalnya itu lagi tawasul itu Bu. Baru terakhir nanti ikdi anat daina wa agnina minal fakar. Ya Allah lunasilah utangku. Wah itu. Wa agnina anil fakar, dan cukupkanlah aku jauhi dari kefakiran. Nah awalnya tawasul dulu, tawasulnya yang panjang. Inti doanya cuma terakhir, lunasi utang. Nah, itu. Biar ibu itu panjang-panjang mintanya dulu gitu, mohonnya tawasulnya. Nah pendek aja yang terakhir doanya itu. Ikdi annad daina. Ya Allah lunasilah utangku. Biar rajin doa, muji-muji Allah dulu gitu. Ya kan Bu Hendri, terakhir itu kan cuma pendek aja kan? Nah, dari awal sampai sebelum terakhir kan panjang. Nah, itu tawasul. Jadi sudah ada di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sudah diajarkan bentuk-bentuk tawasul. Kalau yang seperti ini kita tidak temukan dalam doa-doa Nabi Muhammad ini tadi nih. Nabi nggak pernah ajarkan ya Rabbi bil Mustafa, ya, nggak pernah. Atau dengan jah beliau, nggak. Jah kedudukan, karena beliau Nabi kita sebut kedudukan beliau yang mulia, enggak. Namun kalau tawasulnya itu ya Allah karena kecintaanku pada nabimu, boleh enggak? Boleh, karena apa? Amal soleh, cinta Nabi kan amal soleh. Kita bukan sebut nama Nabi Muhammadnya, namun apa? Cinta pada Nabi Muhammad. Sama seperti kita tawasul dengan iman. Gitu, boleh.
Nomor 2 hampir sama, 2 ini zat dan jah ini hampir sama. Nanti deh kapan-kapan kita bedah deh. Yang ibu-ibu sudah hafal lagu-lagunya itu. Si inisial siapa nih? HA itu loh. Nah, itu lagu-lagunya semuanya itu. Yang biasanya nyanyi sama si S itu loh. Iya kan, tahu kan? Itu lagu-lagu ibu-ibu itu semuanya itu. Mau Umi ke Abi ke. Dari kecil itu style itu terus itu apal banget. Iya kan? Nah. Ya ternyata baru tahu deh ya, itu. Sekarang nomor 19, doa yang bid'ah. Ini berarti nanti yang menyalahi aturan. Bisa jadi yang bentuk kedua ini ada ya tadi ya. Kan tadi tawasul pertama yang disyariatkan. Nah, ada tawasul kedua di situ. Kalau tadi disebut ini Bu, tadi disebut ghairu masyru' itu bukan berarti syirik ya. Biar ibu nggak hukumi ekstrim gitu. Soalnya nanti dengar gini langsung, wah syirik-syirik. Enggak, ini bukan masalah syiriknya, cuma tidak ada tuntunan. Nanti beda, syirik beda lagi. Jadi kalau mau hukumi sesuatu rinci gitu. Ya, jadi kalau ada yang nanya sesuatu, tanya dia rincinya gimana ini. Oh, enggak, itu enggak sampai syirik, tapi itu amalan tidak ada tuntunan, enggak usah diamalkan gitu. Tapi salah. Ya. Tapi kalau bilang syirik berat, karena syirik nanti konsekuensinya syirik besar, syirik kecil, tempat di neraka langsung tuh. Ya. Kalau ini belum. Ini cuma amalannya menyelisih tuntunan. Nah, coba lihat doa yang bid'ah. Bid'ah itu apa berarti, Bu? Tidak ada tuntunan. Biar enggak banyak konflik, kalau ibu mau jelaskan bilang aja doa yang tidak ada tuntunan. Karena kalau ibu bilang bid'ah, wah itu kalau di masyarakat Indonesia itu ya Allah, di kalangan netizen plus 62 itu ya, ngeri-ngeri sekali kalau bilang kayak gitu. Diperhalus saja. Nah, itu enggak ada tuntunan gitu aja. Selesai itu kalau bilang enggak ada tuntunan. Nah, kaitannya dengan pembahasan tawasul, nah itu nyambung dengan itu ya. Ada yang mesti dipahami yaitu tentang doa-doa yang dihukumi bid'ah. Tidak ada tuntunan, tingkatannya sebagai berikut. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah ya. Ini beliau sebut di kitab yang sama tadi. Ini saya sudah singgung di pembahasan tadi. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah di mana yang ditujukan doa itu telah mati atau gaib. Tidak hadir. Baik yang diminta adalah para nabi, orang soleh atau selain mereka. Misalnya ada yang berdoa. Nah, ini dia berdoa ya. Lihat isi doanya ini. Wahai Sayyid Fulan, selamatkanlah aku. Biasanya kalau wali-wali itu dipanggil Sayyid. Ya, wali-wali tertentu itu dipanggil Sayyid. Wahai Sayyid siapa? Sebut namanya. Terus lihat doanya. Selamatkanlah aku. Berarti kalimat ini dia minta doa sama siapa, Bu? Sayyidnya atau sama Allah? Nah. Atau Sayyidnya jadi perantara? Enggak, dia lagi minta sama siapa? Sayyidnya itu tadi. Sama mayit. Atau wahai Pak Kiai, aku minta perlindungan kepadamu. Kiainya sudah meninggal. Wahai orang soleh, aku minta pertolongan kepadamu. Dia sudah tiada. Wahai Fulan, aku beristighosa denganmu. Yang lebih dari itu jika ia minta, wahai wali, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Coba lihat, sudah berlebihan lagi tuh. Padahal bukan wali yang ampuni, ya kan? Bukan wali yang terima taubat. Seperti ini dilakukan oleh orang-orang musyrik yang tak punya dasar ilmu. Yang lebih parah dari itu jika sampai sujud pada kubur wali. Sudah minta tambah sujud lagi. Atau sholat menghadap kuburnya. Pas kuburnya dalam masjid. Tengah-tengah lagi, Bu.
Bahkan menganggap sholat menghadap kubur tersebut lebih utama daripada sholat menghadap kiblat. Di beberapa tempat tuh di daerah saya itu, sampai ada masjid, saya sampai tanya kayak gitu. Dia bangunin tempat ini kan, ngadap mana Pak kiblatnya itu? Jangan-jangan ngadap petilasan gitu. Karena ada yang ngadap langsung pantai selatan. Berarti ngadap barat bukan? Enggak kan, pantai kok selatan. Ada kayak gitu, tempat ibadahnya itu. Nantilah saya kasih tahu pantainya nanti. Sampai-sampai disebut adanya keyakinan bahwa sholat menghadap kubur adalah menghadap kiblat yang khusus. Coba keyakinannya luar biasa ini. Sedangkan sholat menghadap Ka'bah adalah kiblatnya orang-orang awam. Jadi ibu masih ngadap kiblat di Mekah, ibu masih orang awam, Bu. Masih abangan ibu. Kalau ini ngadap kubur itu sudah tingkatan walinya luar biasa. Alias makin nyeleneh, ya. Itu walinya makin tinggi menurut dia. Jadi ada tingkat kewalian itu kalau menurut satu keyakinan itu makin nyeleneh, ya, makin stres dia, tingkatan walinya makin tinggi. Ya, maka ada yang perbuatannya aneh-aneh sampai ada wali orang gila pun bisa diangkat jadi wali. Ada tingkatan seperti itu. Lebih parah dari itu pula ada yang sampai menganggap bersafar ke kubur wali sejenis haji. Tahu Bu bersafar ke kubur wali? Hah? Ada nggak di negeri kita? Ada. Wes. Ya udah Ustaz, saya pernah lakukan dulu tobat saat ini Bu. Sampai-sampai disebut bahwa bersafar beberapa kali ke kubur sudah senilai dengan haji. Ya Allah, ibu datang aja bolak-balik ke situ sudah sama dengan haji. Sudah titel habu. Nanti mubeng kuburnya 7 kali. Bahkan kalangan yang ekstrim, gulat ya, gulat itu ekstrim. Dari mereka menyatakan bahwa berziarah sekali ke kubur wali fulan lebih utama dari beberapa kali berhaji. Bu, pernyataan ini ada, bukan hanya klaim dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nyebut ini karena orang bilang kayak gitu. Ini yang ngomong Ibnu Taimiyah nih. Dan ini di masa silam, zaman sekarang ada, bahkan lebih ekstrim lagi. Nah, semua yang dicontohkan dalam bentuk pertama ini adalah kesyirikan, walau kebanyakan orang melakukan sebagian ritual di atas. Jadi yang nomor 1 ini bentuknya apa, Bu? Syirik. Kalau dia perlakukan pada Nabi Muhammad, dia minta Nabi itu menyembuhkan penyakit, sama juga, nggak boleh. Nabi Muhammad nggak menyembuhkan penyakit. Atau Nabi Muhammad angkat-angkat kesulitannya yang ada, nggak boleh juga, karena Nabi tidak bisa angkat kesulitan. Walaupun pada Nabi Muhammad nggak boleh. Ini salawat apa ini? Mungkin ibu hafal. Tanhalu bihil uqadu wa tanfarijul bihil kurabu. Salawat Nariyah. Dari Banten, Ustaz. Itu nanti di bagian itu Nabi Muhammad lagi diminta supaya melepas ikatan-ikatan dan Nabi Muhammad yang nanti angkat kesulitan. Angkat kesulitan. Tepat enggak? Enggak. Tapi enggak sadar, cuma asik aja ibu dengan rebana itu terus nyanyikan itu. Itu lagi masuk nomor 1 ini Bu. Itu. Dulu waktu hamil suruh banyakin baca itu. Aduh, oh pas hamil suruh baca itu, ya Allah. Ya mudah-mudahan hanya doakan lagi itu Bu, doakan muneh biar jadi anak soleh. Terus yang kedua, meminta kepada para nabi atau orang soleh yang telah tiada atau yang tidak hadir dengan berkata, berdoalah kepada Allah untukku. Lihat ini ya, minta pada nabi atau orang soleh sudah meninggal kan?
tapi minta doanya kepada Allah lewat perantaraan orang soleh. Lihat kalimatnya ya. Berdoalah kepada Allah untukku. Namun yang dimintai itu sudah meninggal. Atau berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Perbuatan ini tidak dilakukan lagi oleh orang-orang yang paham bahwa hal itu tidak dibolehkan. Amalan tersebut termasuk bid'ah yang tak pernah diajarkan oleh generasi terdahulu dari umat ini. Jadi gini, dia datang ke kubur orang soleh, terus duduk situ, terus berdoa. Dia seperti ngobrol dengan orang soleh yang sudah meninggal nih. Berdoa, wahai kiai fulan, wahai wali fulan, berdoalah kepada Allah untukku supaya urusan-urusanku mudah. Dia minta sama siapa, Bu? Minta sama siapa? Allah kan? Tapi lewat perantaraan siapa? Wali. Ketika lewat perantaraan wali ini tidak ada tuntunan. Masuk tawasul yang kedua. Tawasul yang kedua tadi, Bu, ghairu masyru'. Intinya, tidak boleh meminta kepada mayit seperti itu untuk menyampaikan doa kita kepada Allah atau mengadu tentang kesusahan dunia dan akhirat kepada Allah yang disampaikan lewat mayit. Walau ketika ia hidup dibolehkan. Kalau masih hidup boleh, Bu. Tadi kan ada doa pada orang soleh kan? Masih hidup, Ji. Namun kalau sudah meninggal dunia nggak boleh. Saat orang soleh itu hidup, kita boleh meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Itu saat dia apa, Bu? Hidup. Karena seperti itu tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Namun saat ia telah tiada, berubah sebagai perantara kepada kesyirikan. Ketika dulu hidup, orang soleh itu adalah seorang mukallaf, dibebani syariat dan bisa menjawab permintaan orang yang meminta karena masih hidup. Kalau ia berdoa kepada Allah untuk kebaikan yang meminta, maka akan berpahala. Sedangkan ketika sudah tiada, maka ia bukan lagi seorang mukallaf karena tidak jalani beban syariat lagi. Sudah mati dalam kubur, nggak ada lagi ibadah-ibadah, Bu. Yang di dalam kubur itu cuma dapat nikmat, kalau nggak dapat siksa. Maka ketika dalam kubur mau dimintai ya nggak bisa. Wong dia saja tidak bisa beribadah untuk dirinya sendiri kok. Ketika masih hidup boleh karena dia masih bisa berdoa, ya kan? Masih minta hajatnya, dia bisa sampaikan pada Allah. Namun kalau sudah dalam kubur ya sudah nggak bisa lagi. Jadi yang nomor 2 ini tidak ada tuntunan alias apa, Bu? Bid'ah. Kalau yang pertama tadi masuk apa, Bu? Syirik karena mintanya pada orang yang meninggal dunia secara langsung. Yang ketiga, meminta dengan hak atau kedudukan jah orang soleh tadi itu ya. Termasuk yang dilarang dan sudah disebutkan pendapat dari Abu Hanifah, Abu Yusuf dan lainnya tentang masalah ini. Perbuatan semacam ini tidaklah masyhur di kalangan para sahabat. Buktinya para sahabat tidak berdoa dengan kedudukan atau jah nabinya yang mulia. Namun kalau sulit mereka bertawasul dengan apa? Abbas, paman Nabi SAW yang masih hidup. Mereka tidak menyebut kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti intinya ada tawasul yang masyru', ada tawasul yang ghairu masyru'. Tawasul yang masyru' apa tadi? Dengan Asmaul Husna, amalan soleh, doa orang soleh yang masih hidup. Tawasul yang ghairu masyru'. Tadi ada 3 ya, yang kita sebut di sini 3 aja yang di sini. Ada yang langsung minta pada orang yang telah meninggal dunia tadi, syirik. Ada yang jadikan perantara. Perantara orang soleh yang sudah meninggal dunia. Masuk apa? Bid'ah. Ada juga dengan jah, yang tadi kita sebut ya. Dengan jah, itu juga masuk apa, Bu? Bid'ah. Sekarang nomor 20.
waktu terkabulnya doa. Ada berapa di situ? 6. Waktu-waktu ini nanti ibu bisa pilih untuk amalkan. Dan ada satu waktu lagi yang saya sebut, ada doa pada hari Rabu. Ini hari apa ini? Doa pada hari Rabu itu di catatan 28. Intinya hadisnya dhaif. Jadi nggak perlu. Yang ada apa? Ini yang 6 nih. Dhaif kan masih lemah, nggak lemah-lemah banget gitu ya. Itu kan. Hah? Kalau maudhu nggak boleh lagi. Dhaif ya lemah, nggak bisa jadikan hujah juga. Berdoa boleh, namun kalau nganggap ini waktu utama banget di hari Rabu ini, nggak boleh. Namun kalau misalnya habis sholat atau habis azan pas hari Rabu, berdoa saja boleh. Karena keumumannya bukan mengkhususkan hari Rabu. Ada 6. 1. Sepertiga malam terakhir atau waktu sahur. Nanti ada rinciannya Bu ya. 2. Waktu pada hari Jumat. Nanti saya rinci lagi. 3. Bulan Ramadan yang penuh berkah. 4. Pada hari Arafah 9 Dzulhijjah. 5. Doa di antara azan dan iqamah. Azan ya, ini kumandang azan zuhur sampai iqamah. 6. Doa selesai sholat 5 waktu. Bisa jadi setelah salam ba'da dzikir, bisa jadi di akhir tahiyat sebelum salam. Kita lihat yang pertama. Sepertiga malam terakhir atau waktu sahur. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail. Hina yabqa sulusul lailil akhir. Yaqulu may yad'uni fayastajibu lahu, may yas'aluni fa'utiyahu, may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, siapa yang minta kepadaku maka aku akan beri, siapa yang minta ampunan kepadaku maka aku akan ampuni. Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas dengan berkata doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Imam Nawawi berkata pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khaira min amri dunya wal akhirah ila atahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Ibnu Battal berkata, waktu tersebut adalah waktu yang mulia, terdapat dorongan beramal di waktu tersebut. Allah menghususkan waktu itu dengan nuzulnya. Nuzul apa Bu? Turunnya Allah. Allah pun memberikan keistimewaan pada waktu tersebut dengan diijabahinya doa dan diberi setiap yang diminta. Ada satu pelajaran dari Imam Bukhari, beliau membawakan bab dengan judul doa pada separuh malam. Padahal hadis yang beliau bawakan setelah itu berkenaan dengan doa sepertiga malam terakhir. Mengapa bisa demikian? Kata Ibnu Battal mengatakan bahwa Imam Bukhari mengambil judul bab tersebut dari firman Allah, qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Judul bab tersebut diambil Al-Bukhari dari ayat Al-Quran. Dalam hadis sendiri menunjukkan bahwa terijabahnya doa adalah pada sepertiga malam terakhir. Ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim benar-benar memperhatikan waktu tersebut dengan ia bersiap-siap sebelum masuk sepertiga malam terakhir yang awal.
Hendaklah setiap hamba bersiap diri dengan kembali kepada Allah kala itu agar mendapat sebab ijabahnya doa. Setiap muslim hendaklah memperhatikan waktunya di malam dan siang hari dengan doa dan ibadah kepada Allah. Catatan, waktu malam dihitung dari tenggelamnya matahari, waktu maghrib, hingga terbit fajar subuh. Misalnya, jika waktu maghrib kira-kira jam 6 dan waktu subuh kira-kira jam 4. Berarti berapa waktu malamnya? Sekitar 10 jam ya toh. Jam 6 sampai jam 4 ya, 10 ya. 10. Tengah-tengahnya berapa? 5 kan? Sepertiga dari 10. Sepertiga dari 10. 3 lebih. Taruhlah 3. Jam 4 kurang 3. Jam 1. Berarti sepertiga malam terakhir itu sekitar jam 1 dini hari sampai menjelang subuh. Berarti kalau ibu tahajud jam 2, jam 3, jam setengah 4, atau jam 4 kurang seperempat, atau jam 4 kurang 5. Nah itu aja. Azannya jam 4 lewat 5 tuh. Nah, tahajud berapa tadi? 4 kurang 5 menit. Sholat di sepertiga malam kayak itu? Iya. Ya kan 10 menit lagi azan subuh. Wah, masih ada dapat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Dapat nggak? Dapat. Hah? Tetap sempurna. Ya, masih ada waktu. Masuk utama enggak? Masih sepertiga malam enggak? Masih. Kalau lebih awal kan lebih banyak. Oh, mati. Baterainya empty. Itu kayak. Beda. Nah ini aja. Ganti baterainya. Bisa. Ya. Tadi lihat ya. Hadisnya nyebut yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita turun ke langit dunia. Keutamaannya itu terjadi pada sepertiga malam terakhir. Keutamaannya apa? Ada yang berdoa, doanya dikabulkan. Ada yang minta ampun, ya, nanti akan mendapatkan ampunan. Ada yang minta hajatnya, nanti akan dipenuhi. Tadi waktu hitungan sepertiga malam terakhir sudah paham ya? Nah, berarti tadi dari jam 1 sampai menjelang subuh. Walaupun 10 menit sebelum azan subuh. Dan di sini yang perlu diimani lagi, Allah turun ke langit dunia, sifat nuzul. Kalau disebut Allah turun ke langit dunia, berarti turun itu dari atas ke bawah. Iya kan? Berarti Allah itu menetap tinggi di atas. Secara zat. Kemudian turunnya bagaimana? Sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak tahu caranya. Yang jelas Allah turun ke langit dunia. Kita cuma imani. Terus apakah kalau Allah itu turun nanti arsy-nya jadi kosong? Itu pikiran kita. Saya turun dari kursi, saya pindah dari kursi ini. Kosong nggak kursinya?
Kosong. Iya, manusia. Kalau bagi Allah, Allah mungkin lakukan semua. Allah tetap tinggi di atas ars, Allah juga turun ke langit dunia, semuanya dilakukan oleh Allah. Boleh itu, dan itu sifat yang mungkin bagi Allah. Allah bisa lakukan, kalau makhluk nggak bisa. Maka jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu setara sifat-sifatnya dengan Allah. Waktu yang kedua, waktu pada hari Jumat. Kalau disebut hari Jumat berarti dari hari Jumatnya, bukan dari malam Jumat, Waktu tersebut bisa jadi saat duduk imam di antara dua khutbah. Bisa jadi pula ba'da asar sampai tenggelam matahari. Yang mungkin ibu-ibu dapat yang mana? Ba'da asar sampai tenggelam matahari. Atau pendapat yang lain ada lagi. Boleh berdoa pada waktu umum di hari Jumat. Mau pagi boleh, siang boleh, menjelang matahari tenggelam juga boleh. Ini lebih umum lagi pendapat yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alallaha ta'ala syai'an illa ata'u iyyahu asyara bi yadihi yuqalliluha." Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat. Lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut di hari Jumat. Ibnu Hajar mengatakan setiap riwayat yang menyebutkan penentuan waktu mustajab di hari Jumat secara marfu itu sampai Nabi SAW memiliki waham. Waham itu kekeliruan. Intinya ada beda pendapat hingga 40 pendapat tentang waktu di hari Jumat, manakah waktu mustajabnya doa. Namun pendapat yang paling dekat yang tadi kita sebutkan di awal ada dua waktu, Bu. Yang pertama antara duduknya imam di mimbar hingga selesai sholat. Khutbah Jumat ya, karena khutbah Jumat ada berapa kali khutbah, Bu? Dua. Di antara dua khutbah tadi. Karena ini hadisnya, hiya ma baina ayajlisal imam ila an tuqdas shalah. Waktu mustajabnya itu adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan sholat Jumat. Yang kedua, ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaumul jum'ati sinta asyratu yuridu sa'atan la yujadu muslimun yas'alallah azza wa jalla syai'an illa atahallahu azza wa jalla faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Waktu di hari Jumat itu ada 12 jam. jam bisa jadi jam 5 sore sampai jam 5 pagi sampai jam 5 sore kan bisa. Ya, mungkin kalimat 12 jam bisa maknanya juga mendekati 12 jam. Nah, pasti Allah akan mengabulkannya di waktu Jumat tersebut. Carilah waktu tersebut yaitu di waktu-waktu akhir setelah asar. Jam berapa berarti, Ibu? Pada asar sampai jam berapa? 5:30 mau matahari tenggelam. Gunakan kesempatan yang ada ketika itu. Misalnya ya habis asar bisa langsung. Doanya setelah asar, minta yang umum ataupun doa-doa yang khusus kala itu kala doa yang mustajab.
Kesimpulannya lagi, pada hari Jumat itu waktunya beramal soleh. Ada situ anjuran baca surat Al-Kahfi. Ada dianjurkan lagi baca sholawat. Sholawat apa, Bu? Ya, sholawat apapun yang ada tunai. Yang penting gak ada ya Rabbi bil Mustafa sama tanhalu bihil uqad wa tanfariju bil qurabu dan seterusnya. Apalagi amalannya, Bu? Hah? Hari Jumat. Tadi apa? Surah Al-Kahfi. Terus doa, sholawat. Nah, sholawat, doa tadi ya. Terus sedekah. Apalagi? Apa, Bu? Sholawat pada Nabi sampun. Hah? Salam pada Nabi. Tadi sholawat dan salam satu rangkaian. Apa lagi? Bersih-bersih kuku dan mandi gitu pada hari Jumat. Potong kuku. Ibu-ibu sholat Jumat. Laki-laki itu. Mandinya itu dianjurkan bukan karena mendapati hari Jumat. Ingat ya, mandi Jumat itu bukan karena mendapati hari Jumatnya. Mandi Jumat itu ada karena melaksanakan sholat Jumat. Misalnya di tempatnya sholat Jumat tidak didirikan, rumah masing-masing, ini zona merah misalnya, suruh di rumah gitu ya. Disyariatkan untuk mandi enggak ada kumpul-kumpul kok. Pensyariatannya itu ada karena kumpul pada hari Jumat, bukan karena ketemu dengan hari Jumat. Berbeda, Bu. Kalau pensyariatan mandi Jumat itu karena ketemu dengan hari Jumat, berarti ibu-ibu juga dianjurkan. Apalagi, Bu? Hari Jumat. Bu? Pada waktu subuh hari Jumat dianjurkan membaca surat Salat subuh hari Jumat membaca surat Al-Ikhlas. Apa? As-Sajadah dan Al-Insan. Saya kalau lagi umroh, saya biasa ingatkan jamaah kayak gitu. Karena rata-rata imam di Saudi kalau dapati hari Jumat waktu subuh rakaat pertama mereka baca sampai selesai surat As-Sajadah. Rakaat kedua mereka baca sampai selesai surat Al-Insan. As-Sajadah itu ada sujud tilawah, ada ayat sajadah. Makanya kadang orang Indonesia nggak paham. Tiba-tiba turun sujud langsung itu. Ada jamaah Indonesia itu kiranya dia telat sujud, maka dia kejar imam lagi. Dia ruku sambil sujud lagi. Terus imamnya kan habis sujud itu kan bangkit lagi kan, dia ikut bangkit lagi. Dia lakukan subuh 3 rakaat. Imamnya cuma berapa? 2. Yang tadi turun sujud untuk apa? Sujud apa, Bu? Tilawah. Ada pernah TKI itu tanya ke saya juga waktu saya di Saudi. Ustaz, tadi saya sholat subuh di masjid, Ustaz. Imamnya itu sholat subuhnya 3 rakaat. Pas itu hari Jumat kan, saya sedang tertawa dia. Kayaknya kamu ini belum tahu deh. Hari Jumat itu kalau di Saudi biasa waktu subuh baca Al-Fatihah surat As-Sajadah, rakaat kedua Al-Fatihah surat Al-Insan. Dan kalau jenengan pas umroh dapati itu hari Jumat biasanya ada itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Sisa 4 waktu lagi ya. Ada lagi waktu yang kelima lagi, tambahan 5 lagi tadi hari apa? Rebu ya.
Baik, ada pertanyaan silakan. As-Sajdah itu 3 halaman, Bu Irma. 3 halaman Quran. Waktu mengenai waktu mustajabnya doa, pernah mendengar berdoa tuh ketika salah boyong karena banyak malaikat. Sholat gaib karena banyaknya malaikat. Terus Mengenai waktu mustajabnya doa, itu berdoa ketika salah boyong karena sholat gaib itu khusus berdoa untuk mayit, untuk jenazah. doa waktu terkabulnya doa Waktu terkabulnya doa itu ketika tolabul ilmi, maksudnya ketika ketika kita tolabul ilmi kayak gini. karena banyak malaikat itu benar atau tidak? Karena banyaknya malaikat. Keadaannya berbeda, Bu. Karena dihadiri malaikat, malaikat ikut memberkahi, ikut membuat majelis ilmu jadi berkah. Bukan masalah malaikat ini datang untuk kabulkan doa, bukan. Tapi kalau berdoa tetap boleh. Tetap boleh. Dan itu berguna ketika di rumah juga. Misalnya kita juga kajian online gitu, apakah bisa seperti itu? Bisa. Bisa. Ya, yang penting kajian online-nya nggak tidur. Sambil tiduran boleh. Sambil tiduran ya monggo. Yang penting nggak bablas. Sama kan tadi kan waktu sepertiga malam itu kan jam 1 mulainya. Sepertiga malam terakhir jam 1 ya. Jam 1. Jadi ketika kita terbangun biasanya jam setengah 12 gitu, kita harus nunggu sampai jam 1 dulu baru sholat tahajud gitu ya, Ustaz. Yang jelas kalau tahajud itu diawali dengan tidur malam. Iya, terbangunnya jam setengah 12 gitu. Boleh. Nunggu jam 1. Iya, karena tahajudnya jam 1 mulai. Enggak, tahajudnya boleh dari sebelum jam 1. Untuk terkabulnya doanya karena sepertiga malam terakhir itu tunggu sampai jam 1. Sudah, baik. Ada lagi belakang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu pada waktu subuh biasanya sholat di masjid itu imamnya membaca surat Ar-Rahman. Tapi pada rakaat dan pertama dan kedua itu tidak selesai sholatnya itu baca suratnya itu nggak selesai. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh iya, terima kasih. Seandainya ibu baca Al-Ikhlas pun itu nggak selesai misalnya. Keterlaluan. Misalnya. Kasih contoh ekstrim gitu ya. Qul wallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Nah, rakaat kedua lanjut lagi gitu ya. Ya nggak masalah. Tapi yo kok sadis banget gitu kalau Al-Ikhlas. Ar-Rahman nggak apa-apa dipotong terus dia nggak rampungkan nggak masalah. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Rakaat pertama Ar-Rahman nggak selesai. Terus rakaat kedua Al-Ikhlas nggak apa-apa. Tapi kan jauh banget tuh Ar-Rahman Al-Ikhlas itu. Jadi boleh ya. Belakang lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ketika sujud waktu sholat apakah termasuk waktu terkabulnya doa? Sujud waktu sholat terkabulnya doa. Dia bukan dari sisi waktu namun sisi perbuatan. Nanti ada pembahasannya. Ya. Kalau waktu tadi yang kita bahas Jumat 9 Zulhijjah, nah itu waktu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujudnya baca seperti sujud biasa. Apa berarti Bu? Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Datang, maka kita yakini Allah yang datang. Sama kalau dalam bahasa kita, Ja'a Muhammadun, Muhammad datang. Siapa yang datang kalau gitu? Muhammad yang datang atau tasnya yang datang?
Muhammad. Ya. Maka harus diyakini kayak gini. Nah, itu keimanan kalau dalam asma sifat. Namun kalau takwil dalam istilah tafsir itu artinya ada ayat butuh penjelasan. Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu punya kitab tafsir namanya Tafsir Takwil. Dia sebut awal itu takwil kayaknya. Takwil fi ayat tanzil gitu. Takwil artinya tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan. Berarti lagi membahas tafsir. Jadi kalau ulama tafsir bahas takwil ya cenderung pada makna tafsir. Namun kalau dalam pembahasan nama dan sifat Allah kalau disebut takwil maksudnya merubah makna suatu nama atau sifat tanpa ada dalil. Itu Ji. Ada lagi. Cukup? Baik, itu saja yang kita sampaikan pagi ini. Insyaallah. Oh, ada kertasnya. Bentar. Kalau yang bersalawat setiap hari Jumat ada tuntunannya atau tidak? Ada, Nji? Boleh. Ada tuntunan. Kalau setelah sholat tawasul atau berdoa setelah Asmaul Husna boleh tidak bersolawat? Boleh. Kalau tawasul dengan orang soleh yang masih hidup berarti boleh tidak meminta tolong didoakan Ustadz? Boleh. Selama yang diminta itu masih hidup. Demikian yang kita bahas, kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.